Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Fisika Dasar 2 untuk kelas tahap persiapan bersama atau TPB. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bab induksi elektromagnetik. Jadi di video sebelumnya itu ada pengantar tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Di sini kita akan mengkaji atau membahas tentang kasus khusus dalam hukum Faraday, yaitu kaitannya dengan tegangan gerak elektrik gerakan atau biasa disebut sebagai motional electromotive force. Kemudian kita akan masuk ke medan listrik induksi dan kita akan berkenalan dengan konsep arus eddy. Mengenai subcapaian pembelajarannya, di video sebelumnya sudah saya sebutkan masih sama, yaitu mahasiswa mampu menghitung besaran listrik dan medan dan magnet pada fenomena induksi elektromagnetik. Kita masuk ke bahasan pertama, yaitu tegangan gerak elektrik gerakan atau biasa disebut sebagai motional electromotive force. Ini kita lihat ada sebuah batang ya yang bergerak di dalam medan magnet. Panjang dari batang ini adalah L. Medan magnet yang seragam ini arahnya masuk ke dalam bidang ya. Kalau misalnya ada batang seperti ini, kita tahu bahwa di dalam batang itu adalah sejumlah muatan bebas ya. Ada sejumlah muatan bebas. Anggaplah muatan itu kita ambil adalah muatan positif ya. Muatan positif ini bergerak dengan kecepatan v ke arah kanan. Nah, pengetahuan kita terkait dengan muatan yang bergerak di dalam medan magnet, itu pasti muatan itu akan mengalami yang namanya gaya magnetik. Arahnya ke atas, ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kalau muatannya bergerak ke kanan, maka ibu jari kita ke kanan. Kemudian medan magnetnya menembus bidang, berarti jari-jari kita menembus bidang. Nah, akan diperoleh telapak tangan kita akan mengarah ke atas. Ini artinya bahwa gaya magnetik yang bekerja pada sistem ini atau pada batang ini arahnya dari bawah ke atas. Nah, kalau gaya bekerja dari bawah ke atas menyebabkan muatan bebas ini akan bergerak, sehingga ada akumulasi muatan positif di A dan ada akumulasi muatan positif negatif di B. Nah, hal ini menyebabkan akan muncul yang namanya medan listrik yang mengarah ke bawah. Nah, ketika ini masih bergerak, maka akumulasi muatan yang berbeda ini akan semakin besar, sehingga menyebabkan medan listrik yang timbul akan menjadi cukup besar untuk menghasilkan gaya listrik yang melawan medan magnet yang ada, sehingga muatan ini nanti akan mengalami kesetimbangan. Besarnya gaya magnet yaitu QV dikali B. Kenapa? Karena arah kecepatan dan medan magnetnya saling tegak lurus, sehingga besarnya bisa kita hitung. Sementara gaya listrik itu adalah perkalian antara Q dan E. Nah, karena ada potensial yang berbeda di titik A dan B, sehingga timbul beda potensial di ujung-ujung konduktor ini, yaitu besarnya V A dikurangi dengan VB atau perkalian antara medan listrik dan panjang dari batang ini. Kalau misalnya tadi dalam kondisi setimbang, berarti gaya magnet dan gaya listrik yang bekerja pada muatan itu sama, tapi arahnya berlawanan ya. Kalau seperti ini berarti Q-nya bisa kita coret, sehingga E sama dengan V dikali B. Kalau E V kali B kita masukkan ke sini, maka diperoleh beda potensial antara ujung-ujung penghantar ini sama dengan V B dikali dengan L. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya batang ini berada pada konduktor yang diam? Konduktor ini berbentuk U, berada dalam medan magnet yang seragam seperti ini. Nah, kalau diam berarti otomatis muatan di dalam konduktor ini tidak akan mengalami gaya ya. Tetapi muatan yang ada di titik A dan titik B ini akan mendistribusikan dirinya ke dalam konduktor, sehingga di dalam konduktor ini terdapat arus listrik yang arahnya seperti ini. Secara tidak langsung kita katakan bahwa ternyata batang ini yang berfungsi sebagai sumber tegangan ya. Tapi sumber tegangan ini dikatakan sebagai tegangan gerak elektrik gerakan atau biasa disebut sebagai motional electromotive force. Ya, mirip lah kalau misalnya ada suatu rangkaian kemudian disambungkan dengan aki sebagai sumber tegangannya. Ya, kalau di sini sumber tegangannya ini
itu TGE gerakan ini. Tetapi keduanya berbeda ya, sifat dari keduanya berbeda ya. Oke, besarnya berapa? Yaitu PB dikali dengan L. L ini adalah panjang dari batang, B-nya adalah medan magnetnya, dan V ini adalah kecepatan dari gerak batangnya. Nah, ini dipakai kalau misalnya kita tahu panjang batang dan kecepatannya itu tegak lurus dengan B, ya. Kalau misalnya saya nyatakan dalam bentuk yang lebih umum, berarti D epsilon sama dengan V dikroskan dengan B didotkan dengan DL, atau saya nyatakan dalam bentuk lain yaitu GGL induksi sama dengan integral tertutup V dikroskan dengan B dikali dengan DL ya. Nah, artinya ini apa? Yaitu kontribusi D epsilon terhadap GGL induksi atau tegangan gerak elektrik gerakan yang muncul pada batang itu adalah perkalian antara segmen DL dikali dengan V dikroskan dengan B, atau V cross B ini kan mirip dengan gaya persatuan muatan ya. Jadi ini ekspresi ini berlaku untuk jenis konduktor atau simpal yang bergerak gitu ya. Kalau konduktornya bergerak, jadi ini bisa berlaku untuk sembarang jenis simpal tertutup ya. Oke, kita lihat contoh. Sebuah konduktor dengan panjang 0,1 meter bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2,5 meter per sekon dalam medan magnet yang seragam, yaitu 0,6 Tesla. Jika hambatan total simpal adalah 0,03 ohm, tentukan GGL induksi, arus induksi, dan gaya magnet yang bekerja pada batang. Oke, di soal ini sebenarnya tidak diminta arah, tetapi nanti sekalian ya. Takutnya nanti siapa tahu adik-adik menemukan soal yang ternyata selain menghitung besarnya juga meminta arahnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan juga cara menentukan arahnya. Oke, karena sistemnya sama dengan yang sebelumnya, maka kita langsung menggunakan ini. E sama dengan epsilon sama dengan VB dikali L. V-nya 2,5, kemudian L-nya 0,1, B-nya 0,6, maka kita bisa hitung GGL induksinya yaitu 0,15 volt. Oke. Nah, kalau misalnya GGL induksi atau sebagai sumber tegangannya kita udah tahu, maka arus yang mengalir atau arus induksi di dalam konduktor ini sama dengan GGL induksinya dibagi dengan R. Tapi ini GGL induksi gerakan ya. E epsilon dibagi dengan R, yaitu 0,15 volt dibagi dengan hambatannya, yaitu 0,03 ohm. Sehingga arus induksi yang mengalir di dalam konduktor ini atau di dalam simpal tertutup ini yaitu 5 ampere ya. Nah, sekarang gayanya. Kenapa ada gaya magnet? Karena batang ini bergerak di dalam medan magnet, sehingga batang ini akan mengalami yang namanya gaya magnetik. Besarnya adalah IL dikali dengan B. I-nya 0,5, kemudian L-nya 0,1 dan B-nya 0,6. Sehingga kalau kita kalikan semua didapat gaya magnetnya atau besar gaya magnet yang dialami oleh batang di dalam medan magnet yaitu 0,3 Newton. Nah, sekarang besarnya kita udah dapat semua, tetapi kalau ditanyakan arah gimana? Nah, oke. Ini adalah simpal tertutup ya, medan magnetnya konstan, tetapi batang ini bergerak sehingga luas dari simpal ini bisa berubah. Sebagaimana kita pahami bahwa flux itu kan perkalian antara B dan A. Nah, kalau A-nya yang berubah-ubah, berarti kan otomatis fluxnya juga berubah. Nah, fluxnya akan bertambah ke dalam, sehingga harus ada medan magnet induksi yang melawan keluar, supaya dalam sistem ini atau dalam simpal ini kondisinya tetap gitu. Sehingga GGL induksi yang ada di sini harus menghasilkan medan induksi yang arahnya keluar. Oke. Kalau medan induksinya keluar, berarti ibu jari keluar. Jari-jari kita lengkungkan, ternyata jari-jari ini akan melingkupi ibu jari ini dengan arah berlawanan jarum jam seperti ini. Nah, kita dapat ternyata di dalam batang ini arus mengalir dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Sementara kalau di sini tetap arusnya mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ini ya.
Jadi kalau di sini berarti mengalirnya dari B ke A, tapi kalau di sini berarti dari atas ke bawah. Oke, kalau di sini berarti dari kiri ke kanan. Kalau di sini dari kanan ke kiri. Oke ya. Jadi kalau ditanya kemana arah arus induksinya, ya kita pakai hukum Lenz lagi kayak tadi. Ya. Oke, sekarang gaya magnetnya. Kita sudah dapat arah medan magnetnya menembus bidang, berarti jari-jari masuk ke bidang, kemudian arah arusnya ke atas, ya, berarti ibu jari ke atas, maka telapak tangan akan mengarah ke kiri. Artinya gaya magnet yang dialami oleh batang ini melawan arah gerak dari batang, arahnya ke kiri. Oke, bisa dipahami ya. Nah, contoh yang tadi itu kasus kalau konduktornya bergerak, ya. Konduktornya bergerak, maka GGL induksi akan terjadi. Tetapi kalau konduktornya diam, bagaimana caranya GGL induksi itu terjadi, atau kenapa sih bisa ada arus listrik induksi yang terjadi dalam konduktor yang diam? Nah, untuk memahami itu, kita coba lihat ini. Ini ada sebuah solenoid dengan inti ya. Kemudian solenoid ini dialiri arus yang berubah terhadap waktu. Maka di dalam solenoida ini juga akan timbul medan magnet yang berubah terhadap waktu. Kalau di tengah dari simpal ini, di tengah dari solenoid ini dipasang sebuah simpal yang dihubungkan dengan galvano, jadi di luarnya, berarti kan nanti akan ada flux magnet yang berubah-ubah di sini, sehingga akan menginduksi simpal yang di luar ini, sehingga ada tercatat arus pada galvanometer, atau ada tercatat arus induksi pada galvanometer. Oke. Kita lihat lagi perumusannya. Flux magnetik itu apa? Yaitu B dikali A. B di sini adalah medan magnet induksi yang dihasilkan oleh solenoid di dalam intinya, yaitu mu0 N dikali dengan I. Kemudian ini adalah A, luas dari penampang solenoidnya. Nah, berarti kita bisa dapat berapa sih GGL induksi di simpal ini? GGL induksinya adalah perubahan flux magnet terhadap waktu. Nah, di sini yang berubah apanya? A-nya nggak berubah. Yang berubah adalah arusnya. Berarti kalau arusnya berubah, berarti kan medan magnetnya berubah. Kalau medan magnetnya berubah, maka ada perubahan flux. Kalau ada perubahan flux, maka ada E di sini. Kalau ada E, berarti kan ada arus induksi. Oke, kalau E-nya ada, berarti akan ada arus induksi yang arahnya seperti ini. Gimana menentukan arahnya? Ya sama, kalau di sini penambahan flux, berarti pengurangannya ke belakang. Berarti ibu jari ke belakang. Nah, jari-jari akan melingkupi berlawanan arah jarum jam. Dan itu adalah arah dari arus induksinya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang menjadi problem di sini sebenarnya adalah apa sih yang menyebabkan muatan yang ada di dalam simpal luar ini atau dalam konduktor ini kemudian bergerak, ya, sehingga ada arus di sini. Kalau gaya magnet itu sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena simpal ini nggak bergerak, sehingga muatan di sini juga nggak bergerak, ya. Sehingga nggak mungkin yang menyebabkan muatan di sini bergerak adalah gaya magnet, ya. Nah, kalau itu tidak mungkin, maka keberadaan tegangan gerak elektrik dan arus induksi di dalam simpal luar ini atau pada simpal di luar ini itu berkaitan dengan adanya medan listrik induksi, ya. Kalau bukan gaya magnet, berarti pasti ada medan listrik induksi di situ yang menggerakkan muatan di dalam simpal yang timbul sebagai efek dari perubahan flux magnetik di sini. Nah, hal yang baru yang kita dapat di sini adalah pemahaman kita sebelumnya dalam elektrostatik bahwa medan listrik muncul itu identik dengan adanya muatan, ya. Tetapi kalau di sini menunjukkan ke kita bahwa ternyata medan listrik itu juga bisa timbul karena adanya perubahan flux magnetik terhadap waktu. Sehingga kerja yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan ini, ya, dengan lintasan seperti ini itu tidak konservatif, ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh
E untuk memindahkan muatan sejauh loop ini itu tidak konservatif ya, tetapi integral garis EDL ini tidak lain adalah GGL induksi ya, karena kalau dulu pemahaman kita kalau ada suatu gaya atau medan yang mengerjakan yang menggerakkan muatan tetapi muatan itu bergerak dalam suatu simpal atau dalam suatu rangkaian tertutup, maka pasti kerjanya sama dengan nol. Tetapi di sini ternyata medan ini yang menggerakkan muatan untuk bergerak ini mengitari simpal ini itu tidak sama dengan nol, tetapi sama dengan GGL induksinya. Nah, kalau dari hukum Faraday kan GGL induksi itu kan minus negatif dari perubahan flux ya. Jadi ekspresi ini integral garis atau integral tertutup dari E didotkan dengan DL itu sama dengan minus d flux B per dt ya, artinya perubahan flux magnetik ini menginduksi medan listrik ya di dalam simpal yang berbentuk lingkaran ini. Nah, ini merupakan bentuk khusus dari hukum Faraday dan berlaku pada lintasan yang kita integrasikan ini stasioner, atau misalnya simpalnya ini dalam keadaan stasioner ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita sudah menemukan beberapa perumusan berbeda terkait dengan hukum Faraday. Oke, sebagai contoh, yang sistem tadi kita bawa ke sini, tetapi kita berikan angka-angka ya atau nilai-nilai dari parameter-parameter yang ada. Misalnya di sini ini adalah solenoid panjang, kemudian dililit dengan 500 lilitan per meter. Kalau ada 500 lilitan per meter berarti ini N ya. Dan arus dalam lilitan semakin bertambah dengan kecepatan 100 ampere per sekon. Luas penampan solenoidnya ini adalah 4 cm pangkat 2. Tentukan TGE dalam simpal kawat di luar solenoid ini dan medan listrik induksi di dalam simpal yang ada di sini. Jika diketahui jari-jari simpal luar ini adalah 2 cm. Oke, ada beberapa yang kita sudah tahu, yaitu N-nya, N kecil ya. Kemudian ada DI per DT-nya. Kemudian ada A dari penampang simpalnya, penampang solenoidnya. Kemudian ada jari-jari dari simpal yang ada di luar ini. Oke, kalau kita lihat dari persamaan sebelumnya, ini ya bahwa integral garis E didotkan dengan DL sama dengan GGL. GGL itu kan perumusannya adalah minus D flux B per DT, sehingga kita bisa masukkan untuk solenoid itu sama dengan minus mu 0 Na dI per dt. Mu 0 nya itu kan permeabilitas ruang hampa. Ini sudah tetapan 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian jumlah lilitannya 500 dan luas penampannya ini kan dalam cm. Ya kita ubah ke meter. Kalau ini cm berarti menjadi 10 pangkat min 4 meter. Ya, kemudian dI per dt-nya ini 100 ampere per sekon. Kalau misalnya kita kalikan semua, kita akan dapat nilai minus 25 kali 10 pangkat min 6 volt. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka E-nya bisa dihitung karena minus D flux per dt-nya kita ganti dengan minus 25 kali 10 pangkat min 6 volt. Kemudian DL-nya kita integralkan secara keseluruhan. Ini kan segmen kecil DL, tapi kalau diintegralkan secara keseluruhan kan lingkaran ya, lingkaran yang berjari-jari R, berarti ini tidak lain adalah kelilin dari lingkaran. Jadi panjang dari DL secara keseluruhan ini itu adalah kelilin lingkarannya, yaitu 2pi R. Nah, di sini ini kan perkalian dot, tetapi kenapa langsung saya buat seperti ini, karena antara E dan DL arah vektornya itu selalu sama gitu. E selalu menyinggung lingkaran ini, begitupun dengan segmen DL-nya, sehingga di sepanjang lingkaran ini antara E dan DL itu selalu sejajar, sehingga perkalian dot kita dapat E DL. Nah, kalau E-nya konstan, DL-nya kita integralkan secara keseluruhan, maka didapat E sama dengan
Ini kita ambil besarnya aja, yaitu GGL per keliling lingkaran, yaitu DL yang diintegralkan secara keseluruhan. Besarnya adalah 2 PR. Kita masukkan GGL-nya, kita ambil langsung besarnya, yaitu 25 kali 10 pangkat min 6 volt. Kemudian 2P-nya, kemudian R-nya kita ganti 2 kali 10 pangkat min 2 meter, sehingga diperoleh medan listrik induksi di simpal luar ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 volt per meter. Gampang ya? Kalau misalnya ditanya nanti arah arus induksi, ya udah gunakan kaidah tangan kanan sesuai dengan hukum Lenz tadi. Ini arahnya melawan arah jarum jam karena harus ada medan magnet induksi yang melawan medan magnet yang bertambah ke arah sini. Arahnya ke belakang. Nah, kalau ibu jari ke belakang, jari-jari akan melingkupi ini berlawanan arah jarum jam. Oke. Jadi yang kasus yang kita bicarakan sebelumnya ini di mana TGE dan arus induksi ini bahasannya dibatasi pada lintasan yang didefinisikan dengan baik dalam konduktor dan komponen lain yang membentuk sebuah rangkaian. Misalnya ini jelas ya lintasannya, loopnya berupa lingkaran. Ini jelas ini konduktornya berbentuk loopnya berbentuk seperti ini. Kemudian ini juga loopnya ini berbentuk lingkaran yang berada di luar solenoid. Nah, bagaimana dengan kasus lain? Yaitu misalnya ada potongan logam ya. Potongan logam ini berada pada sebuah medan magnet yang seragam, atau sebuah medan potongan logam ini misalnya bergerak di dalam sebuah medan magnet yang seragam, atau potongan logam ini diam tetapi medan magnet yang mengenainya itu berubah-ubah terhadap waktu. Nah, apakah juga akan menginduksi GGL atau arus sama dengan yang kita bahas sebelumnya untuk rangkaian yang terdefinisi dengan baik gitu. Contoh ya, misalnya ini ada potongan logam berbentuk silinder, kemudian berotasi seperti ini, terus nanti ada beberapa ada suatu titik di mana di titik itu atau di area itu, di sini misalnya luasan tertentu ya, dikenai medan magnet yang seragam. Misalnya ini medan magnetnya masuk mengenai secara tegak lurus silinder berbentuk logam ini. Nah, di sini ada 3 segmen yang dipisahkan. Misalnya ada segmen OC, ada segmen OB, dan segmen OA. Nah, ini bergerak. Nah, ada suatu waktu di mana segmen OB ini akan melewati medan magnet yang terlokalisasi di sini. Medan magnetnya masuk ya, terlokalisasi di sini. Maka kalau ini bergerak ke arah sini, maka otomatis sebenarnya bagian ini akan mengalami gaya ke sini, gaya magnetik ya. Jadi kalau ada konduktor yang bergerak di dalam medan magnet atau ada aliran arus di dalam medan magnet, itu kan mengalami gaya ya. Nah, sama ini. Segmen ini akan mengalami gaya. Kalau ini bergerak ke sana, berarti gayanya ke sini, ke arah kanan. Nah, ketika ini dikenai oleh medan magnet luar yang menembus pada silinder ini, maka muatan-muatan di sini, yaitu di segmen O dan B, ini akan bergeser ya, karena terkena oleh medan dari luar, maka muatan ini akan bergeser. Segmen O, A, dan OC ini sebenarnya tidak berada dalam medan magnet, tetapi konduktor bagian ini akan menjadi jalur dari pergerakan muatan tersebut ya. Dan pergerakan muatan tersebut yang kita sebut sebagai arus induksi. Tetapi karena bentuknya ternyata bentuk lintasannya membentuk pusaran seperti ini, seperti air di sungai, pusaran air di sungai, sehingga disebut ini sebagai arus pusaran atau arus eddy. Ini adalah lintasan dari gerakan muatan yang bergeser tadi untuk kembali ya. Ini yang kita sebut sebagai arus induksi, tetapi arus induksi ini adalah arus eddy karena membentuk pusaran sehingga disebut sebagai arus pusaran atau arus eddy. Oke, supaya lebih jelas kita definisikan lagi ya. Arus eddy ini merupakan arus listrik yang diinduksikan ke dalam konduktor ketika terjadi perubahan letak konduktor di dalam sebuah medan magnet.
konduktor yang bergerak dalam sebuah medan magnet yang tetap ataupun medan magnet yang berubah di sekitar konduktor yang diam, maka keduanya akan menghasilkan arus ED. Jadi ini kalau berupa potongan logam. Kalau yang tadi itu kalau jelas, kalau misalnya kawat atau simpal berbantu lingkaran kan jelas arahnya. Tapi kalau berupa plat, nah ini ternyata muatan di dalam medan yang dikenai oleh medan magnet ini akan bergerak dengan arah seperti pusaran air di laut, di sungai, ya. Oke, kita lihat contohnya aplikasi ya. Ini aplikasi misalnya di pada detektor logam, misalnya di bandara ya, ada pemeriksaan barang. Misalnya barang kita akan dicek bawaannya apa aja, jangan sampai ada benda-benda yang berbahaya gitu. Misalnya ini kita masuk ke suatu area yang terdapat medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu karena dia ditimbulkan oleh arus listrik yang berubah-ubah. Nah, kalau barang bawaan kita berupa logam, maka medan magnet ini akan menginduksi arus eddy pada benda ini. Nah, induksi arus eddy ini juga akan menginduksi medan magnet, ya, akan menginduksi medan magnet yang kita sebut sebagai medan magnet induksi. Nah, medan magnet induksi ini nanti akan dialirkan ke detektor, ya. Jadi medan magnet induksi ini juga akan menginduksi detektornya, akan menginduksi kawat yang terhubung ke detektor, gitu, ya. Ini juga contoh lain ya, kalau misalnya detektor yang bergerak itu atau detektor yang berpindah-pindah itu ya sama prinsip kerjanya. Kalau ada medan magnet yang diberikan berubah-ubah, maka logam ini akan terinduksi, ya, akan menghasilkan arus eddy. Arus eddy juga ini akan menginduksi lagi medan, sehingga simpal ini akan dialiri arus. Simpal ini akan terhubung ke detektor, ya. Oke. Kalau misalnya supaya paham arahnya, kita coba lihat ya, maksudnya arus pusaran itu seperti apa atau arus eddy itu seperti apa. Ini kalau diam ternyata nggak ada, tapi kalau berubah, apakah dia menjauhi atau mendekati, berarti kan medan yang mengenai logam ini kan berubah, sehingga menginduksi arus eddy pada logam. Oke. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk materi bab induksi elektromagnetik cukup. Kalau misalnya ada hal yang salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.